Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fasehuda dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, merupakan mahasiswa studi independen Microsoft pada kelas MP005. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas capstone saya. Apa itu capstone? Capstone itu adalah sebuah proyek pembelajaran yang didasarkan pada sekumpulan masalah nyata dan dikerjakan secara mandiri. Ada 3 bidang capstone, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bisnis. Saya memilih bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini terdapat persoalan atau kasus, yaitu sebuah startup bernama Mari Belajar yang fokusnya pada bidang pendidikan, terutama berbasis teknologi informasi, yang mana ingin mengembangkan suatu platform solusi pendidikan dan pelatihan jarak jauh berbasis Microsoft 365. Nah, platform ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan juga Mari Belajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari awal registrasi hingga sampai nanti penerbitan sertifikat keikutsertaan kegiatan. Dari kasus atau persoalan sebelumnya, maka bisa direncanakan solusi teknisnya, yaitu pertama, harus memiliki fitur pendaftaran. Kedua, bisa menyimpan data dari pendaftaran. Ketiga, mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada peserta. 4, mengotomatisasi pengiriman email berisi kalender jadwal kegiatan. 5, membagikan sertifikat kegiatan. 6, merekam umpan balik dengan Microsoft Form. Dan 7, menampilkan hasil umpan balik dalam grafik dan tampil. Yang pertama, saya ingin menunjukkan output dari tugas capstone saya. Saya membuat sebuah aplikasi Canvas di Power Apps. Yang pertama, aplikasi Canvas ini memiliki halaman home, yaitu halaman untuk menyambut para calon peserta yang ingin mendaftar. Kedua, ada halaman tentang Mari Belajar sendiri, yaitu secara singkat mendeskripsikan apa itu Mari Belajar. Kemudian ada info. Info ini menampilkan acara-acara dari Mari Belajar. Yang terdekat adalah saya membuat acara mini bootcamp berbasis Excel bab 7, kemana akan diselenggarakan berlangsung selama 2 hari dan melalui platform Microsoft Teams. Kemudian ada baik pendaftaran itu sendiri. Pendaftaran itu sendiri nanti peserta dapat mengklik tombol daftar sekarang dan akan dialihkan ke form yang bisa digunakan untuk melakukan registrasi pendaftaran. Tinggal mengisi nama lengkap, asal instansi, alamat email, nomor handphone, lalu submit. Kemudian ada halaman feedback. Halaman feedback sendiri nanti setelah melakukan kegiatan acara akan memberikan umpan balik atau feedback. Feedback ini diisi untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Untuk pengamannya kita menggunakan email yang didaftarkan di awal tadi. Contohnya menggunakan email saya untuk masuk ke form feedback. Di form feedback ini nanti selain mengisi data diri dasar seperti nama lengkap, asal instansi, dan nama email, nanti langsung memberikan penilaian dalam bentuk pilihan ganda seperti ini, terus rating dan juga pesan-pesan dan juga syarat, lalu submit. Data dari pendaftaran dan feedback akan disimpan di OneDrive di folder Capstone Muhammad Fasehuda. Ini tampilan data pendaftaran. Untuk solusi pertama bisa dijalankan, yaitu memiliki fitur pendaftaran. Solusi 2 juga bisa dijalankan karena bisa menyimpan daftar pendaftaran yang terkumpul dalam bekas Excel dan disimpan di OneDrive for Business. Ketiga, mengirim konfirmasi pendaftaran peserta. Untuk konfirmasi pendaftaran peserta sendiri, saya menggunakan Power Automate.
Saya di Power Automate sendiri saya sudah membuat 3 flow atau 3 project untuk otomatisasi, yaitu email konfirmasi pendaftaran, mari belajar mini bootcamp basic SQL 47, email jadwal kegiatan, sama flow sertifikat. Untuk email konfirmasi pendaftaran, flow-nya cukup simpel, cuma terdiri dari 3 tahap. Nanti ketika new respon diterima oleh form, aplikasi Power Automate akan mendaftarkan detail dari data yang diterima itu, lalu mengirimkan email konfirmasi bahwa data itu telah diterima dan sudah terekam di berkas asal di OneDrive. Kemudian untuk solusi selanjutnya yaitu mengenai mengirim secara otomatis email berisi jadwal kegiatan. Untuk jadwal ini saya juga menggunakan Power Automate. Untuk jadwal kegiatan ini cukup mirip dengan mengirim konfirmasi pendaftaran, tapi bedanya kita melampirkan file kalender atau ICS. Sebelum itu kita harus membuat dulu file ICS-nya, yaitu dengan cara membuat di kalender dulu. Ini saya sudah membuat selama 2 hari, dan juga udah ada linknya untuk ke Microsoft Teams. Nanti untuk ini simple, ini terus save as, terus pilih save sebagai file ICS ketika pertama kali nanti membuat. Ya, oh iya, ketika respon didapat dari form, mendapatkan data form, file data, dan ini buat melampirkan nanti file CS-nya. Nah, dan di email gimana, dan melampirkan file CS. Nanti untuk solusi mengirimkan konfirmasi pendaftaran, checklist, mengotomasi pengiriman email kalender jadwal, checklist. Terus membagikan sertifikat kehadiran. Untuk pembagian sertifikat kehadiran sendiri, sertifikatnya saya desain di PowerPoint, kemudian saya buat sebagai foto PNG atau JPG, kemudian saya buka Word, ukuran halaman sesuaikan dengan panjang dan lebar slide, kemudian copy pastekan gambar tadi, masukkan gambar sebagai latar belakang di Microsoft Word. Kemudian untuk nama lengkap saya memasukkan tabs, nanti diisi text box, kemudian ke developer, desain mode, terus plain text content control. Untuk selanjutnya membuat otomatisasi pengiriman sertifikat itu sendiri. Sebelum itu saya membuat folder setinggal kegiatan mini bootcamp basic SQL 7. Si bootcamp ini nanti kan pertama dulu file yang dibuat dari otomatis itu nanti dalam bentuk Word. Nah, kemudian nanti akan dikonvert ke dalam bentuk PDF. Itu. Nah, dan PDF nanti file PDF ini akan dikirim ke para peserta. Nah, ketika respon dari form feedback diterima, akan mendapatkan detail dari form itu, terus populate Microsoft template dari Microsoft itu, template sertifikat, kita masukkan otomatis nama nanti sesuai apa yang disitu form, terus membuat folder dokumen, nanti kita tempatkan di folder di OneDrive, kemudian di convert ke PDF yang dari Word, di convert ke PDF, terus buat per PDF komputan itu, terus mendapatkan PDF itu baru dikirim ke
masing-masing peserta dengan dilampirkan di sini. Jadi untuk solusi teknis membagikan sertifikat kehadiran dan merekam umpan balik sudah bisa di checklist. Terus untuk menampilkan umpan balik dalam grafik dan tabel dengan Microsoft Excel, nanti kan ngisi form feedback atau umpan balik, nanti datanya dimasukkan ke dalam file Excel begini. Nanti dari data-data dalam bentuk tabel ini nanti dibagi-bagi menurut kriteria. Ambil hasil feedback dan grafik seperti kualitas pelatihan baik, apa frekuensinya ada berapa. Ini dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik satu persatu kategori. Nanti untuk kemudian akhirnya setiap kategori itu akan dirangkum dalam keseluruhan feedback. Kita lihat berapa persennya, kemudian ditampilkan dalam tabel dan juga dalam grafik. Berarti untuk solusi nomor 7 pun juga berhasil dilaksanakan. Sekian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu.